Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana tentang funnel. Nah, ini juga dibahas di e-book saya, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dapat uang secara online, ya. Saya coba share screen dulu ya, sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Pak, sudah. Share Ya, screen sudah terlihat ya. Oke. Eh, saya berikan judul Practical Tips untuk memaintain clients relation during new normal. Jadi ada disclaimer sedikit. Topik ini bahasannya lebih ke general practice, dan mungkin tentu saja tidak selalu relevan untuk setiap perusahaan atau business owner ya, karena setiap pendekatan itu case by case, tapi tips-tips ini adalah tips yang general yang saya sebagai pemilik bisnis juga di bidang IT sudah coba menjalani dan sudah ada pengalaman untuk membina hubungan tersebut. Saya sendiri, Joseph, saya sebagai founder dari SalesSmart, aplikasi B2B untuk perusahaan-perusahaan memaintain customer. Saya sendiri juga saat ini mengalami banyak hal naik turun bisnis, terutama di masa-masa pandemik ini. Terima kasih untuk Pak Juanda ya, tadi sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan baik. Jadi saya coba ingin meneruskan dari yang tadi Pak Juanda sudah sampaikan, bagaimana jika klien-klien kita, which is yang sudah berada di kolam kita, itu bisa kita maintain. Nah, sedikit background, tentunya kita ketahui bahwa di masa pandemik, masa PSBB, dan new normal ini adalah sebuah krisis sosial yang ternyata bisa terjadi pada kita semua. Jarang terjadi, tapi kita sebagai business owner mau nggak mau harus menghadapinya. Resiko bisnis tentunya sangat nyata dan sangat relevan untuk kita semua, sehingga banyak sekali mungkin ada dampak, impact ke bisnis kita, dan gimana kita bisa bersama-sama meresponi dan menghadapi situasi ini. Kita tidak dapat mengendalikan krisis sosial, tapi kita dapat mengendalikan respon kita terhadap krisis itu. Dan dari sini saya mencoba mengingatkan kembali kepada kita semua sebagai pemilik bisnis, business owner, ataupun pemimpin perusahaan untuk mempunyai mindset, jadikan ini sebuah kesempatan dan bukan masalah. Jadikan ini untuk menjadi kesempatan kita untuk bisa mendekatkan diri kita dengan customer kita, untuk nge-build relation kita, untuk nge-build trust dari mereka ke kita. Dan tentunya pertama-tama sebagai sebuah perusahaan, sebuah organisasi, kita perlu duduk dalam sebuah tim, kita mengidentifikasikan bisnis kita, bentuk bisnis kita, apakah B2B, B2C, online atau retail, itu semua harus bersama-sama kita bahas. Dan juga dari situ kita akan bersama-sama bergerak untuk memilih action dan investasi yang tepat untuk kedepannya. Oke, saya masuk ke tips-tips yang pertama. Again, tips-tips ini adalah pengalaman dan praktis-praktis yang kita coba lakukan juga dengan customer dan klien kita. Semoga ini bisa membantu dan bermanfaat. Yang pertama, understand the pain of your customer. Jadi di masa new normal ini, kita berusaha untuk bisa mengerti dan mempelajari masing-masing customer kita. Ada pepatah yang mengatakan easier to maintain than to acquire. Jadi tentunya ini ada hubungan juga dengan presentasi Pak Juanda untuk customer retention tadi ya.
gimana kita bisa tetap memaintain customer-customer kita sehingga mereka terus menjadi customer yang sampai menjadi advocate customer tadi. Kedekatan dan perhatian perusahaan dengan customer sangat dibutuhkan. Orang-orang mencari hubungan yang baik selama masa ketidakpastian. Kita harus fokus pada kepentingan pelanggan dan juga memberikan bantuan bila sangat dibutuhkan. Memberikan perhatian yang lebih kepada pelanggan dan bahkan terkadang kita perlu menahan penawaran untuk menjual. Jadi seperti Pak Juanda juga sampaikan, kita juga perlu lebih soft, kita juga perlu menahan diri, sehingga ketika itu terjadi, kita lebih mengerti customer kita bisa lebih dekat dengan mereka, dan customer pun dengan sendirinya akan datang kembali kepada kita. Oke, tips yang kedua lebih praktis adalah communicate and inspire. Di sini, sebagai pemilik bisnis atau pemimpin perusahaan, saya mengajak juga kita bisa lebih proaktif. Apa artinya proaktif? Terkadang customer kita seringkali mencari-cari informasi terkait perusahaan kita, terkait service kita, terkait masalah-masalah yang ada. Nah, dengan kita lebih proaktif, tentunya kita yang memberikan informasi itu terlebih dahulu kepada customer kita. Dan tentunya ini harus digerakkan secara global, dalam arti seluruh organisasi dan unit-unit bisnis di perusahaan Bapak atau Ibu itu bisa digerakkan secara bersama untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut. Kemudian, regular communication. Regular communication artinya sebagai perusahaan dan pemilik bisnis, kita perlu memberikan komunikasi yang teratur, komunikasi yang rutin untuk mengupdate informasi seputar bisnis kita ke customer kita. Mungkin jika perusahaan Bapak atau Ibu itu bergerak menjual produk-produk yang siap pakai atau produk-produk yang sifatnya komoditas, itu Bapak Ibu bisa memberikan update soal perkembangan atau harga atau promosi terlebih dahulu daripada customer Bapak Ibu mengetahui harganya atau update harganya dari rekan bisnis yang lain. Nah, bagaimana cara dan tools kita untuk melakukan komunikasi ini? Tentunya banyak sekali komunikasi channel yang bisa kita lakukan, seperti webinar, dengan menggunakan email marketing, dengan menggunakan SMS, atau push notification dalam aplikasi mobile misalnya, chatbot, website, social media, dan masih banyak lagi channel-channel komunikasi yang tradisional, seperti telepon dan lain-lain. Kemudian, kita juga dalam hal ini bisa membuat wow effect. Nah, wow effect ini apa? Wow effect ini adalah sebuah kejutan atau surprise yang bisa kita lakukan untuk menginspirasi customer kita. Contohnya, misalnya kejadian yang kami juga alami adalah kami memberikan banyak sekali free service kepada customer-customer kami selama masa pandemik itu. Sehingga customer kami pun sampai terkagum, terkejut ya, karena kenapa di masa pandemi ini kok malah kalian memberikan free service. Nah, itulah yang disebut wow effect. Dan juga bisa juga story. Story ini berarti perusahaan Bapak Ibu juga terlibat misalnya dalam bagaimana situasi pandemik ini perusahaan Bapak Ibu bisa membantu mengatasi masalah yang ada selama pandemi. Dengan adanya inspirasi dan wow effect ini, tentunya customer Bapak atau Ibu pun bisa lebih mengagumi dan mempercayai perusahaan Bapak Ibu. Oke, tentunya tips yang ketiga, dan ini tips yang terakhir, tentunya ini sudah banyak disinggung juga oleh Pak Juanda, go online
dan digital. Build online presence, jadi Bapak Ibu mempunyai online presence, bisnis Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu mempunyai online presence. Banyak sekali bagaimana cara membuat online presence, baik mempunyai website, mempunyai Facebook page, Instagram page, YouTube channel, dan lain-lain. Ini akan membantu untuk menyampaikan informasi-informasi dan komunikasi ke customer Bapak Ibu. Kemudian, build online sales. Jadi jika Bapak Ibu menawarkan produk-produk, tentunya banyak sekali toko-toko online marketplace yang sudah tersedia di tanah air, dan sesuai dengan bidang dan jenis-jenis produk Bapak Ibu bisa memilih marketplace mana yang cocok untuk produk yang Bapak Ibu tawarkan. Nanti kami tentunya di session yang berikutnya, untuk webinar berikutnya, kita bisa membantu menyampaikan webinar terkait marketplace mana yang cocok untuk tipe produk yang mana. Di SalesMart sendiri, kami ada produk yang kami namakan Smart Order, dan ini pun juga bisa membantu perusahaan Bapak Ibu jika ingin mempunyai toko online sendiri. Kemudian yang terakhir, digitalize your service atau CRM tools, di mana Bapak Ibu bisa mempunyai pelayanan yang sifatnya digital untuk customer Bapak Ibu. Jika menemukan kesulitan, mempunyai isu, mereka semua bisa terlayani secara cepat dan tepat melalui aplikasi atau melalui channel digital. Demikian tips dan practical tips yang saya bisa sharingkan. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sebagai pemilik bisnis ataupun manajer perusahaan. Terima kasih, Yaya. Oke, terima kasih Pak Joseph untuk materinya.